Pembahasan hari ini kayaknya bakal cukup sensitif. Jadi kalau teman-teman gampang baper ya, gampang tersinggung, ya kayaknya nggak cocok gitu ya nonton yang video kali ini. Jadi hari ini saya akan coba bahas sebuah pertanyaan yang menurut saya bagus ya. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan wajar, tapi ini merepresentasikan sebuah kepribadian seseorang yang intinya kurang mampu untuk bersabar. Stay tune guys. Halo, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya. Saya hari ini kepengen bahas satu pertanyaan dari subscriber ya di YouTube maupun di Instagram. Jadi yang intinya ya tentang download atau first download ya. Pertanyaannya kurang lebih begini. Mas, saya sudah approve 5. Terus atau 7 saya lupa berapa, tapi kemudian ini caranya gimana ya Mas biar cepat laku? Apakah saya cari pembelinya ataukah saya diemin aja atau gimana ya Mas gitu? Nah, jawaban pertama saya, kalau teman-teman mengalami kasus yang sama, jadi sudah approve mungkin 3 foto, mungkin 1 foto sudah approve, mungkin 7 foto, 10 foto sudah approve dan belum ada yang beli. Ya memang nggak langsung ada yang beli guys gitu. Jadi saya juga bingung ngomongnya bagaimana gitu. Tapi intinya bahwa karena ini murni bisnis, apalagi buat teman-teman yang baru masuk ya jadi kontributor Shutterstock, terus berharap sesuatu itu too good to be true, artinya baru upload hari ini kemudian ada yang beli, kayaknya salah masuk bisnis kayaknya. Karena bisnis aja tuh kita dagang gorengan pinggir jalan, itu hari itu belum tentu ada yang laku loh. Ya kalau ada yang laku ya syukur ya, artinya puji syukur kepada Tuhan bahwa dia sudah laku. Tapi mungkin teman-teman itu banyak membaca komentar netizen-netizen yang banyak berkomentar di kolom YouTube saya bahwa Mas, foto saya akhirnya saya diemin 3 bulan laku, saya diemin 1 tahun ternyata laku, bahkan ada yang $11 gitu. Nah mungkin teman-teman tuh ekspektasinya tuh begitu. Jualan hari ini didiemin 24 jam, terus kemudian laku. Nah ini saya mau ngomong dari perspektif saya sebagai profesional dan saya sebagai seorang kontributor di Shutterstock, bahwa nggak ada sesuatu yang too good to be true, nggak ada sesuatu yang sekiranya tuh kok sebegitu gampangnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang bahkan fotonya didiemin 3 bulan karena alasan putus asa dan desperate, tiba-tiba ada yang laku ya, bersyukurlah gitu ya. Cuman yang tidak laku itu adalah kejadian yang lebih banyak. Nah teman-teman kuat apa enggak? Lalu pertanyaannya adalah, Mas bagaimana fotonya biar cepat laku? Oke, saya akan membahas dengan 2 sudut pandang yang serius dan yang bercanda. Sekarang yang serius dulu. Foto ataupun footage itu akan laku ketika teman-teman satu memenuhi persyaratannya. Persyaratannya apa aja? Silahkan cari sendiri, masuk ke shutterstock.com atau googling photo submission requirements on Shutterstock misalnya, atau footage Shutterstock requirements. Nanti keluar semua syarat-syaratnya apa. Ada megapiksel sama megabyte aja kadang-kadang teman-teman salah tangkap gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman tadi peraturan sudah, terus kemudian teman-teman nulis deskripsinya harus benar. Nulis deskripsi itu ada 2, komersial sama editorial. Nanti cek link video-video saya, insya Allah saya taruh di atas. Kapan editorial, kapan komersial. Nah kalau sampai tahap itu dulu nggak mudeng, ya belajar dulu. Kalau belum mau belajar ya jangan berharap fotonya laku ya. Terus habis itu deskripsi tadi sudah. Kemudian sekarang kita bicara tentang keywords.
Keywords itu adalah sebuah kata kunci atau sebuah rangkaian kata kunci yang harusnya merepresentasikan objek ataupun sesuatu yang akan kita jual. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan apa nih, misalnya ini Gorilla Pot, terus teman-teman ngomongnya adalah American Breakfast, ya sampai kiamat juga nggak bakal kejual. Jadi keywords itu ya harus merepresentasikan apa yang sedang dilakukan. Nah, keyword sudah ya. Kemudian berikutnya, tadi syarat deskripsi keyword. Sekarang berikutnya adalah berkarya terus. Nah, ini berkarya terus ini yang biasanya anak-anak zaman sekarang ataupun orang-orang yang pengen serba instan ini nggak mau. Karena orang-orang yang mau melakukan sesuatu serba konsisten itu biasanya butuh kedewasaan diri. Kalau yang cuman anak-anak kepengen cepet-cepet kaya, kepengen kayak punya mobil mewah gitu, kayaknya wis mulih we ngono wis turu we ning kamar ngono wis keteke wis mapan turu wis penak we uripmu gitu. Artinya itu kalau udah yang pengen cepet-cepet gitu udah tidur aja lah, adanya cuma di dalam mimpi sesuatu yang too good to be true itu. Udah ya. Nah, berkarya terus ini artinya kalau fotonya sudah approve ya jangan ditungguin, bayarnya juga jangan dicariin. Teman-teman mau nyariin bayarnya di Afrika sana itu, sama kemarin foto saya laku ya. Yang laku dari Korea. Masa ya saya harus ke Korea? Istri saya aja tuh lagi jalan-jalan ke Korea, saya di sini cari duit buat dia gitu. Ya happy-happynya dia gitu ya. Cuman ngapain bayarnya dicariin itu ngapain? Ini tuh bukan kayak jualan baju, ketok-ketok rumah, halo permisi ada yang mau beli baju, bukan yang begitu guys. Ini bisnis internet 4.0 tuh bukan begitu, itu wah itu bisnis minus 4.0 itu kayaknya itu. Jadi buyer itu nggak usah dicariin, dia kan datang sendiri. Makanya konsep bisnisnya mesti benar dulu. Nah ini banyak orang yang mungkin tidak paham ya, kemudian baru pertama kali dengar tentang dunia microstock. Nah sekarang alasan yang rada-rada bercanda, ini kan saya anggap bercanda karena belum tentu semua orang mau melakukan ini loh ya. Nah alasan bercandanya adalah berdoa guys. Mau dianggap bercanda atau serius boleh, bebas ya. Cuman kan sekarang ini kan banyak anak-anak nih yang ngomong katanya hidupnya sudah susah, saya tidak bahagia, kemudian saya tidak diberikan cinta kasih, saya ke gereja nggak pernah, ke masjid nggak pernah, berdoa juga nggak pernah ya. Anggap aja alasan yang terakhir ini ya, berdoa ini tidak dihiraukan. Ya kalau teman-teman nggak mau menghiraukan ya wes gitu teman. Alasan terakhir saya ini adalah syarat untuk biar foto dan footage cepat laku itu ya berdoa. Sekarang kenapa yang namanya doa itu penting buat saya? Karena ini murni bisnis. Saya kebetulan beragama Islam. Teman-teman mungkin ada yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang agnostik, teman-teman ada yang ateis, Konghucu ya nggak masalah juga. Cuman artinya begini loh. Karena ini murni bisnis, ini tuh ada pihak di lain kita yang juga fully in charge. Kalau istilahnya saya itu fully in charge terhadap satu rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Nah, saya di sini murni bisnis. Nah, bisnis itu ya karena saya punya superior power namanya Tuhan, maka saya minta ke dia. Ya, ini kembali lagi ke masing-masing ya. Makanya tadi saya bilang ini adalah alasan bercanda gitu ya. Terserah, kalau saya sih menganggapnya ini serius. Cuman kalau teman-teman yang tidak bertuhan atau memang sudah nggak percaya Tuhan atau sudah desperate, kalau bahasanya anak-anak umur saya ini gini ya, kalau buat orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong tuh hidupnya nggak bahagia, kepengen mati saja, kepengen pokoknya kepengen skip dari dunia ini, kepengen tinggal di hutan, apa ya bahasa Jawanya gini guys, kowe mlebu hutan dipangan singo, cakar kewan, cakar beruang, malah meng mati uripmu cekak wis malah ambiar uripmu gitu. Jadi bahasanya tuh kalau dalam bahasa Indonesia gini. Intinya tuh jangan sok-sokan pengen minta mati lah intinya. Karena wong temennya anak saya aja ada yang sampai bilang begitu, update status gayanya anak kelas 6 SD pengen minta mati. Oh, saya ambil pisau tak garis mukanya coret kayak gini pakai pisau nangis. Itu baru dicoret pakai pisau, belum yang
dicabut nyawanya, makanya nggak usah lebay gitu ya. Nah makanya berdoa guys, ini murni bisnis. Jadi ya kalau teman-teman melakukan, ibaratnya tuh motret juga dilakukan, keywording, description, terus kemudian berkarya terus, belajar kepengen bikin komposisi, angle, terus kemudian dan lain sebagainya itu dipelajari, itu tuh kok yang namanya sold itu akan segera terjadi kok. Saya tuh berkali-kali kok ngomong kok bahwa yang namanya sold itu segera terjadi. Kemarin saya kan kerjain buat klien saya tuh stok foto. Saya ambil di Kebumen. Itu tuh cuman toko kamera saya ketika saya membeli lensa 18135 itu. Itu toko kameranya tuh ada font-fontnya gitu dari metal, jadi dari besi gitu ya, aluminium gitu. Itu laku kok udah 2 kali lakunya, dan jarak laku pertama dan kedua tuh nggak jauh gitu, kayak cuman sebulan gitu. Jadi udah laku. Ya karena description-nya tepat, keyword-nya tepat. Itu saya bicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kalau yang bersifat non-duniawi ya tadi, berdoa tadi itu. Nah, jadi sekali lagi, karena ini microstock ini murni bisnis, maka ya ada butuh waktu guys. Kalau teman-teman baru pertama kali nyemplung, ya mungkin tidak merasa bahwa saya bisa beli saham, saat ini saya bisa beli saham BMTR itu ya dari uang ini. Saya kemarin crash-crashnya saham Bumi ya. Saya beli saham Bumi itu saya ngumpulin duit ya dari uang, salah satunya ya dari uang microstock ini. Jadi uang microstock itu kayak microstock, AdSense, bulan ini saya cair AdSense segala macam. Itu tuh hampir saya tidak menikmatinya sekarang karena ini tuh cuma uang maya. Uang yang saya dapat aja jualannya barangnya maya. Ini kan saya di YouTube ini kan jualannya jualan abab, jualan omongan. Ini kan duitnya, produknya maya ini. Tapi duitnya nyata. Nah, karena itu saya tidak mau terlalu melebih-lebihkan. Makanya saya hampir memotong hampir 70% uang saya, royalti saya di Shutterstock maupun di YouTube ini, saya belikan saham. Nah, makanya ya sabar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita terima hasilnya dalam ranah yang cepat. Nah, saya sangat mengapresiasi ketika teman-teman itu mau menikmati proses. Karena kalau prosesnya sudah dilakukan, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Ini tuh intinya yang namanya kerja keras itu tidak akan berkhianat. Jadi dia akan mengundang hasil untuk kemudian akhirnya bisa kita nikmati. Sekarang kenapa saya berbicara bahkan ada yang non-technical di channel YouTube saya? Karena buat saya, satu, yang bicarain teknis sudah banyak. Ya itu aja teknisnya ya, cuman description, keywording, spread in a lot of platform or agencies, sudah gitu-gitu doang gitu. Cuman saya tuh kepengen bilang ke teman-teman semua, karena dulu saya pernah susah hidupnya, kemudian saya memulai karir dari fotografer, susah juga gara-gara bisnis fotografi, kemudian bangkit lagi dengan tangan fotografi juga ya. Artinya saya bisa sharing bahwa sebaiknya juga libatin tadilah superior power tadi itu. Kebetulan superior power itu di kehidupan saya namanya Gusti Allah itu tadi. Nah makanya ya kerjain terus. Kalau cuman sekedar technical, teman-teman bisa baca tuh ebook jualan foto dengan Shutterstock, kemudian Shutterstock itu technical banget. Kenapa harus dijual? Alasannya A, B, C, D, E, F, G, komposisinya gimana, kemudian lightingnya dari mana. Ini motretnya kalau pakai handphone sama pakai mirrorless caranya bagaimana, itu tuh ada di situ. Jadi bebas aja mau punya DSLR, mau pakai handphone, mau pakai apa. Jadi nggak usah beralasan handphone kentang dan lain sebagainya gitu. Saya juga motret pakai EOS M10 itu dapatnya berapa coba? First downloadnya dapatnya 10 sen. Saya motret pakai handphone saya Samsung yang kadang-kadang dihina sama istri saya, dihina sama teman-teman saya karena sering ngejam itu. Itu saya motret asbak dapatnya $1. Nggak diedit lagi. Waduh, gimana coba? Ya kalau udah kayak gitu kan, intinya kalau udah urusan rezeki itu urusannya masing-masing ya. Tapi saya sarankan teman-teman itu juga bekerja, artinya duniawinya juga bekerja. Kemudian yang urusan yang goib ini juga diperjuangkan. Makanya ya bersabar. Nah teman-teman yang kepengen daftar Shutterstock tinggal daftar, linknya ada di bawah. Kemudian Pond 5 saya juga sediain linknya di bawah. Sekarang peralatan nggak usah lebay dulu lah. Punyanya apa? Punyanya handphone ya dipakai. Kemudian kalau pengen tahu fotografi gear saya apa aja, handphone yang saya pakai apa,
jelek handphonenya, ngejam. Jadi kalau habis saya mau pencet-pencet gini sampai mati gitulah. Itu intinya, tapi handphone itu tuh masih menghasilkan uang sampai sekarang. Yaitu handphone saya, peralatan saya, kamera dan lain sebagainya semua ada link description di bawah. Jadi teman-teman bisa lihat speknya, bisa cek harganya. Kalau punya duit ya silakan beli. Cuman saran saya apa ya? Nggak usah ngutang lah, nggak usah pakai pay later. Kalau nggak punya duit itu ya sudah apa adanya aja, nggak usah sok-sokan. Wah saya tidak diterima fotonya gara-gara handphone saya jelek. Handphone saya jelek apa itu? Teman-teman itu yang kadang-kadang lupa belajar. Jadi handphone itu banyak kok subscriber saya tuh yang pakai handphone, ya, emang punyanya cuman handphone ya. Tapi ya earning tuh $35, $50, ada yang bikin footage pakai iPhone 8 yang kadang-kadang iPhone 8 tuh udah di cuih, wah, iPhone jadul bosok bisa gitu. Bikinnya footage-nya bagus, laku, $35 satu download. Nah, udah happy loh. Makanya dari itu channel YouTube ini tuh juga sharingin tentang hal-hal yang non teknis. Jadi biar teman-teman tuh tahu, ibarat teman-teman punya pedang tajam nih, pedang itu adalah ilmunya. Nah, gagangnya ini adalah landasan hatinya kita semua tuh untuk bisa memahami bahwa iki bisnis tenanan guys, iki dudu hapus-hapusan. Jadi nek tenanan kita serius ya, itu tuh duitnya juga muncul gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman gagangnya nggak kuat, ntar dikit-dikit nih belum laku udah males, ditolak 10 kali males, turu wae ngono wae wis. Gitu ya teman-teman, ini bahasanya campur-campur nganggo basa Jawa ya, karena saya juga wong Jawa. Makanya yang nanti nggak mudeng silahkan komentar, nanti saya jawab pakai bahasa Indonesia. Terima kasih sekali lagi sudah nontonin channel YouTube saya, sudah klik subscribe, sudah mensupport saya. Ada yang menggunakan link affiliate saya di bawah, itu mensupport saya karena saya dapat satu persentase kecil dari setiap penjualan teman-teman tanpa teman-teman harus membayar lebih. Jadi itu diambilkan dari Shopee, diambilkan dari Shutterstock, diambilkan dari mana-mana, itu namanya affiliate, itu seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman supportnya, sudah sering berbelanja di link saya, itu memberikan support sungguh-sungguh. Teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir juga memberikan support saya sungguh-sungguh karena saya dapat AdSense di sini. Tapi sekali lagi mudah-mudahan infonya ini bermanfaat sehingga teman-teman juga bisa cari uang seperti saya. Gitu, matur nuwun, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.